menghadapi masa tua, seakan hidup sudah tak punya warna. Padahal itu tahap berkembang yang indah, sama uniknya seperti remaja dan anak kecil ceria. Kalau kita mau belajar bertahan, latih pikiran, kuatkan perasaan, resiliensi jadi kunci utama, biar hari-hari tetap penuh makna. Hidup ini memang naik dan turun, kadang cerah, kadang juga mendung. Tapi dengan cara pandang yang baru, masa tua bisa jadi paling seru. Mari siapkan hati dan pikiran, biar dekade terakhir jadi kepuasan. Dengan trik kognitif yang sederhana, kita bisa jalani hidup penuh cahaya. Masa tua bukan akhir cerita, tapi fase berkembang yang kaya makna. Sama indahnya seperti masa remaja, hanya bedanya kita lebih bijaksana. Resiliensi artinya bangkit kembali, walau diuji tetap kuat berdiri. Belajar menerima yang tak bisa diubah dan fokus pada nikmat yang Allah sudah beri. Latih otak dengan banyak aktivitas, baca, ngobrol, main musik dan menulis kisah. Beri tugas kecil pada ingatan, biar saraf otak tetap terlatih pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan simpan duka sendirian, berceritalah pada kawan dan keluarga. Karena hubungan sosial yang hangat bikin hidup terasa lebih kuat. Dengan strategi resiliensi, hidup terasa jauh lebih berarti. Walau badan makin pelan, hati tetap penuh harapan. Dekade terakhir bukan kelemahan, justru saat panen pengalaman. Bahagia itu bisa kita pilih Dengan cara pandang yang jernih, belajar menikmati hal sederhana, memandang langit, bercanda bersama. syukuri hari yang masih tersisa, karena semua itu anugerahnya. Bikin tujuan kecil setiap hari, bantu orang lain sebisanya diri. Selama kita merasa berguna, di situ letak bahagia. Masa tua bukan masa tersisih,
Banyak yang bilang tua itu suram, padahal faktanya tak selalu kelam. Semakin usia naik perlahan, justru hati makin penuh kedamaian. Puncak bahagia bukan saat muda, bukan saat kita kejar dunia semata. Riset bilang rata-ratanya di usia 82 tahun diraihnya. Karena makin dewasa jiwa menata, mengerti mana yang sederhana. Tak semua harus kita menangkan, yang penting hati tetap tenang. Bahagia itu bisa datang kembali, walau rambut mulai memutih di kepala ini. Usia boleh panjang, raga boleh melemah, tapi hati makin cerah, makin ramah. Di masa tua bukan akhir cerita, justru banyak yang temukan makna. Puncak bahagia rata-rata tercipta saat usia 82. Kuncinya satu, tetap aktif berkarya. Bangun pagi masih punya tujuan hidup nyata. Bersosial, belajar, bergerak setiap hari, itu yang bikin jiwa tetap berenergi. Bukan berarti hidup tanpa duka, tapi cara pandang kita yang berubah. Kita belajar melepaskan beban dan mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Bukan soal harta, bukan jabatan, tapi rasa cukup dalam keikhlasan. Semakin tua, semakin terasa bahwa hidup ini indah apa adanya. Selama kita panjang
dan cahaya. Karena bahagia tak pernah mengenal usia. Katanya tua itu nasib belaka, sudah diatur dari kecil sampai dewasa. Memang betul gen ikut bicara, lingkungan masa kecil pun punya perannya. Tapi jangan lupa yang paling utama, pilihan hidup kita waktu sudah dewasa. Cara makan, tidur, dan bergerak bisa bikin hidup makin sehat dan tegar. Usia boleh naik perlahan, tapi kita tetap pegang kendali kehidupan. Bukan pasrah, bukan menyerah, justru makin sadar jaga tubuh dan jiwa. Menua itu bukan takdir semata, banyak hal bisa kita jaga. Genetik boleh ikut berperan, tapi gaya hidup punya kekuatan. Ayo bergerak, jalan kaki tiap hari 30 menit saja sudah berarti. Keliling lingkungan baru tambah inspirasi, sekaligus cegah jatuh di hari tua nanti. Tidur jangan disepelekan, 7 jam semalam itu kebutuhan. Mitos lansia butuh tidur sedikit, itu salah, ayo luruskan niat. Makan yang sehat, jangan asal kenyang. Ikan berlemak, sayur hijau itu penyeimbang. Jangan lupa minum air tiap hari, biar tubuh segar dan energi kembali. Gen memang pondasi pertama, tapi bangunan hidup kita yang tata. Kalau kita rawat dari sekarang,
Usia naik, jangan takut, jangan gelisah. Kalau mau sehat, mari kita jaga langkah. Bukan cuma panjang usia yang dicari, tapi sehat jiwa raga sampai akhir nanti. Ada prinsip sederhana tapi dahsyat, pokok namanya ayo kita terapkan erat. Bukan teori kosong tanpa isi, ini panduan hidup sehat sampai nanti. Otak bisa tumbuh, hati makin teduh, kalau kita mau belajar sungguh-sungguh. Jangan pasrah dengan kata kuat, tapi terus berdaya. Tetap bahagia. Curiosity, keingintahuan di hati. Belajar hal baru tiap hari, bikin otak kita tetap plastis, fleksibel dan dinamis. Openness, terbuka pada pengalaman, lingkungan baru jangan ditakutkan, karena yang terbuka pikirannya lebih sehat jiwa dan raganya. Associations, banyak teman, banyak senyum, rasa sepi pelan-pelan akan hilang dan turun. Komunitas itu obat bahagia, bikin otak tetap kerja. Conscientiousness, hidup disiplin dan rapi, jaga makan, tidur juga aktivitas ini prediktor panjang umur, lebih kuat hadapi azab dan makmur. Healthy practitioners, gaya hidup sehat sejati, olahraga, bergerak, rawat diri. Kalau coach kita jalani, insya Allah sehat sampai nanti. Curiosity, bikin tak menyala. Belajar musik, baca buku, atau ikut kelas senam saja. Yang penting pikiran tetap bergerak, supaya sambungan saraf makin kuat. Openness itu hatinya lapang, takut berubah, pelan-pelan kita tenangkan. Coba tempat baru, coba cara baru, biar hidup tak terasa sempit dan kaku. Berkumpul, bercanda, saling menyapa, itu associations yang penuh makna, karena manusia butuh bersama, biar hati hangat jauh dari duka. Coba jadi sahabat setia, panduan sehat sampai tua. Bukan cuma panjang cerita, tapi hidup penuh makna. Bukan teori belaka, perlu dijalankan nyata. Kita tetap kuat, tetap ceria, walau usia terus bertambah.
Mari disiplin tanpa paksaan, conscientiousness jadi kebiasaan. Tubuh dirawat, jiwa dilatih, biar masa tua terasa indah dan bersih. Dan jangan lupa healthy practices, makan setimbang tidur manis, bergerak tiap hari walau kecil, itulah resep hidup badi. Keingintahuan, oh keterbukaan, hubungan sosial, kehati-hatian. Mari sehat bertujuan, bukan sekadar kata, tapi jalan menuju bahagia. Menua itu seni hidup, bukan tanda kita retuar. Mari kita jalani dengan hati yang ringan. Sehat raga dan jiwa, sampai akhir